Sudah 60-an tahun di tanah Papua ini konflik bersenjata terus terjadi karena kepentingan investasi, eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua ini. Apakah kita berani bersuara? Apakah kita orang Katolik, orang Kristen yang merayakan Paskah ini hanya seremonial saja? Ataukah kita harus berani bersuara seperti Yesus walaupun diadili dengan tidak adil, walaupun dijatuhkan hukuman yang penuh dengan rekayasa? Memoria kenangan akan penderitaan Kristus yang terjadi 2000-an tahun lalu, tetapi terus masih aktual dalam kehidupan kita hari ini. Salib adalah penderitaan, kehinaan, kesakitan yang dipandang oleh kita manusia. Kita manusia cenderung menghalaunya ataukah menghindarinya. Tetapi bagi Allah, salib adalah kebijaksanaan Allah. Itulah yang ditulis oleh Paulus. Salib bukanlah penghinaan, salib bukanlah penderitaan, tapi salib adalah cinta keutuhan Allah. Cinta yang utuh, cinta yang sempurna, cinta yang total dari Allah kepada kita manusia yang cenderung mencari kegelapan, hidup dalam gelap daripada terang. Kita manusia yang cenderung memilih kejahatan daripada memilih kasih. Spiritualitas, memoria pasionis, pantas kita terus-menerus merenungkan dalam hidup kita, dalam setiap peristiwa dan langkah hidup kita. Di sekitar kita banyak persoalan yang kita hadapi. Salib tidak hanya diri kita sendiri saja yang memikulnya, tapi Tuhan Yesus mengharapkan agar kita partisipasi dalam salib sesama. Salib sistem sosial yang menindas, yang tidak adil, yang merampas hak-hak sesama yang lain. Salib menuntut kita terlibat secara aktif memperjuangkan keadilan, kebenaran, keutuhan ciptaan, ekologi. Salib menuntut kita untuk memberikan keberanian untuk bersuara, mewakili mereka yang tertindas, yang teraniaya, yang hak-haknya dirampas. Seorang teolog Amerika Latin, teolog pembebas, seorang Yesuit, Ignacio Ela Curia menulis sebuah refleksi tentang situasi Amerika Latin. The crucified people, salib, rakyat yang tersalib atau masyarakat yang tersalib oleh sistem kapitalisme, sistem yang penuh dengan penindasan, ekonomi dunia global yang penuh dengan penipuan, sehingga orang kecil dirampas hak-haknya. Situasi kita sangat aktual, kita di Papua ini. Banyak krisis yang terjadi di sekitar kita. Krisis ketidakadilan, krisis kemanusiaan. Sudah 60-an tahun di tanah Papua ini konflik bersenjata terus terjadi karena kepentingan investasi, eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua ini. Banyak pihak untuk kolaborasi terus melanggengkan kejahatan, sehingga masyarakat adat yang punya tanah adat menjadi korban. Mereka banyak hilang nyawanya, hutannya diambil dengan alasan pembangunan. Dan terjadi sampai hari ini, kita akhir-akhir ini dengan PSN di Merauke, 2 juta hektar tanah masyarakat adat dicaplok demi alasan pembangunan. Masyarakat dalam waktu sekejap kehilangan hak hidupnya, kehilangan ruang hidup, kehilangan budaya, kehilangan way of life dan spiritual hidup mereka, kepercayaan alam. Ribuan binatang, ribuan spesies dalam sekejap akan habis. Apakah kita berani bersuara? Apakah kita orang Katolik, orang Kristen yang merayakan Paskah ini hanya seremonial saja? Ataukah kita harus berani bersuara seperti Yesus walaupun diadili dengan tidak adil, walaupun dijatuhkan hukuman yang penuh dengan rekayasa, tapi kita orang Kristen harus berani memikul salib itu. Kalau tidak, kita adalah Judas yang terus ikut bagian dalam penyaliban Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, karena sekian 80.000 pengungsi yang masih di tempat-tempat pengungsian di seluruh tanah Papua karena konflik investasi, konflik militer, konflik antara militer dan TPNPB. Kita harus banyak berdoa
agar terjadi dialog untuk penyelesaian konflik kejahatan di tanah Papua ini. Kita adalah manusia bermartabat, manusia citra Allah, imago Dei, bukan manusia yang direkayasa oleh kepentingan-kepentingan dunia, kepentingan oligarki dan penguasa. Kita berdoa semoga pasca tahun ini sungguh-sungguh membawa harapan baru ke depan. Harapan bagi masyarakat kita yang ada di seluruh wilayah tanah Papua ini, agar mereka tidak dari hari ke hari dibunuh dan dirampas hak-hak hidup mereka sebagai martabat manusia. Amin.